selamat datang di podcast Ngopi Tarik bareng Mas Soksa, ngobrol pintar seputar informasi kesehatan bersama Puskesmas Sokaradi 1. Kembali lagi bersama saya Ida Suryani sebagai host yang akan menemani sobat-sobat Soksa semuanya. Untuk tema podcast kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang karies gigi pada anak bersama Dr. Dinar. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih Mbak. Dr. Dinar memiliki nama lengkap Dr. Gigi Dinar Ajeng Pratiwi. Beliau lahir di Cilacap pada tanggal 1 November 1994. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Cipari Kabupaten Cilacap dan RSU Agisna Kabupaten Cilacap, serta sekarang beliau menjabat sebagai dokter gigi di Puskesmas 1 Sokaraja. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah sobat Soksa, langsung saja ya. Kita akan membahas apa sih itu karies gigi, kemudian penyebabnya, cara pencegahannya, dan cara penanganannya. Nah, langsung saja nih dok, pertanyaan yang pertama, apa sih dok karies gigi itu? Oke, karies gigi atau yang biasa kita kenal dengan gigi berlubang itu merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada gigi yang bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan keras, yaitu biasanya emal, dentin, dan kemudian meluas hingga ke saraf gigi yang biasanya ini disebabkan oleh adanya aktivitas bakteri pada rongga mulut. Seperti itu. Oke, berarti karies gigi itu adalah infeksi atau gigi berlubang ya dok. Nah, untuk penyebab atau faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya karies gigi itu apa sih dok? Ya, untuk faktor penyebab karies gigi ini ada beberapa atau biasa disebut dengan multifaktorial. Jadi yang pertama itu adanya cause atau dari gigi itu sendiri. Dari faktor gigi itu sendiri ada beberapa yang dapat memicu atau menyebabkan gigi tersebut lebih rentan terhadap karies. Yang pertama itu dari bentuk giginya. Jadi kita tahu itu biasanya gigi geraham itu yang paling rentan terhadap karies atau gigi berlubang. Kenapa? Karena gigi geraham itu kan bentuknya terdiri dari beberapa tonjolan-tonjolan. Nah, di antara tonjolan itu nanti akan membentuk suatu cekungan atau biasanya dalam bahasa medis itu disebut pit dan fisur. Ketika pit dan fisur ini memiliki pit dan fisur yang dalam, maka makanan akan mudah terjebak di dalam pit dan fisur tersebut dan susah dibersihkan. Kemudian dilihat dari lapisan emal dan kepadatan mineral yang membentuk gigi tersebut. Untuk gigi anak-anak ini sendiri sebenarnya memiliki struktur lapisan emal dan kepadatan yang kurang daripada gigi permanen, sehingga memang gigi susu atau gigi anak-anak lebih rentan terhadap karies. Kemudian untuk faktor yang kedua itu adanya bakteri penyebab karies. Yang ketiga adalah adanya substrat atau di sini substrat itu maksudnya adalah makanan-makanan yang bisa memicu atau menimbulkan terjadinya karies, seperti makanan-makanan yang tinggi gula. Kemudian makanan ini itu juga disukai oleh bakteri penyebab karies karena sebagai energi dia untuk berkoloni semakin banyak. Jadi makanan yang mengandung gula ini nanti gulanya akan dimetabolisme atau diolah oleh si bakteri penyebab karies menjadi produk yang bersifat asam. Ketika produk asam ini sudah banyak di lapisan gigi, maka giginya itu lebih mudah terkena karies. Nah, yang keempat itu adalah faktor waktu. Jadi karies gigi tidak terjadi secara instan, jadi dia membutuhkan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Nah, dari keempat faktor ini tuh harus ada, jadi memang harus saling keterkaitan. Jika salah satunya itu tidak ada, maka karies gigi tidak akan terjadi. Oke, berarti ada 4 faktor ya dok yang dapat memicu terjadinya karies gigi. Nah, untuk gambarannya nih dok, bagaimana gambaran karies gigi pada anak? Oke, untuk gambaran karies gigi pada anak itu yang pertama biasanya kan adanya bercak putih. Itu biasanya adanya di gigi depan atas.
bercak putih itu biasa disebut dengan white spot. Ini bercak putih merupakan tahap awal terjadinya karies gigi. Di tahap ini biasanya juga orang tua itu melewatkan tahap ini sehingga tidak tahu kalau itu merupakan cikal bakal terjadinya karies, karena biasanya juga anak-anak belum mengeluhkan adanya rasa sakit pada giginya. Kemudian karies gigi atau ditandai dengan adanya gigi yang sudah berlubang berwarna kecoklatan atau hitam. Ini nanti permukaan giginya juga menjadi sudah tidak rata, bergerigi, jadi kelihatan keripis atau gigis, itu ya biasanya disebutnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika lubang itu sudah semakin besar, merapuhkan si mahkota gigi, kemudian menyisakan tinggal sisa akar giginya saja, itu biasanya tinggal akar gigi yang kelihatan giginya. Kemudian yang keempat itu adanya seperti gumpalan daging yang muncul di tengah lubang gigi, itu biasanya disebut dengan polip gingiva. Kemudian untuk tahap selanjutnya atau gambaran selanjutnya itu biasanya infeksi sudah menyebar sangat luas hingga ke dalam, kemudian mengenai saraf gigi, bahkan sampai keluar dari akar-akar gigi. Ini akan menginfeksi gusi di sekitar gigi tersebut menjadi bengkak, kemudian berisi nanah yang disebut dengan abses gigi. Oke, Sobat Soksa, jadi sudah tahu ya gambaran dari karies gigi pada anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, apa aja faktor risiko terjadinya karies gigi pada anak? Oke, selain tadi 4 faktor utama yang harus ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya karies gigi pada anak. Yang pertama itu kebiasaan memberikan minuman manis atau minum susu dari botol hingga anak kita tertidur. Ini yang paling sering dilakukan pada orang tua ya biasanya, Mbak. Kemudian yang kedua itu ada kebiasaan makan makanan yang tinggi gula tadi seperti permen, coklat, kue-kue gitu. Itu merupakan makanan yang meningkatkan risiko terjadinya karies. Kemudian yang ketiga itu jarang melakukan sikat gigi atau membersihkan giginya secara teratur dan rutin. Oke, berarti tadi salah satu faktor resikonya itu karena sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang manis serta tidak rajin gosok gigi ya dok. Nah, untuk karies gigi sendiri nih dok, bahaya atau tidak sih dok? Jika bahaya, apa sih bahayanya? Oke, bahayanya mungkin menjadi faktor risiko menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Yang kita tahu kalau anak ini kan lagi masa emas atau usia emas untuk tumbuh dan berkembang. Dan untuk tumbuh berkembang ini anak membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan gizi seimbang. Asupan nutrisi sendiri ini dibutuhkan oleh tubuh, gerbang utamanya itu melalui makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Nah, ketika di rongga mulut ini ada terjadi kelainan atau giginya rusak, giginya bolong, otomatis anak-anak mungkin akan merasa tidak nyaman untuk mengunyah. Mungkin dia jadi malas mengunyah, tidak mau makan, terus pilih-pilih makanan atau ngunyahnya jadi mungkin diemut kayak gitulah. Ketika anak tidak mau makan karena ada giginya yang sakit, maka asupan nutrisinya pun akan berkurang sehingga bisa menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjadi faktor risiko terjadinya gigi berjejak, karena gigi susu itu kan merupakan pemandu dari gigi permanen untuk tumbuh. Gigi susu sudah menyediakan ruang untuk gigi permanen agar tumbuh pada tempatnya. Nah, ketika gigi susunya ini rusak, kemudian diharuskan untuk dicabut, otomatis gigi susu ini akan hilang sebelum gigi permanennya ini segera tumbuh. Jadi akan tersedia ruang kosong. Nah, ketika ruang kosong ini tidak ada yang digantikan, nanti gigi sebelahnya, yaitu sebelah kanan dan kirinya ini bisa miring ke arah yang ruang kosong tersebut. Ketika ruang kosong ini sudah diisi gigi kanan kirinya, gigi penggantinya ini akan tumbuh. Itu sudah tidak ada ruang. Jadi dia bingung, aku harus kemana? Karena di atas ternyata ruangnya sudah tidak ada. Mungkin nanti jadinya dia malah tumbuhnya ke depan atau ke belakang, atau bisa bahkan menumpuk antara gigi satu dengan gigi lainnya. Oke, tadi salah satu bahayanya adalah dapat mengganggu tumbuh kembang anak ya dok. Nah, apakah ada pengaruh nih dok antara karies gigi dengan squeak gigi lain?
Oke, speak delay itu kan berarti keterlambatan anak untuk berbicara ya. Mungkin kalau secara keseluruhan atau secara garis besar itu speak delay itu dikarenakan karies itu tidak, mungkin lebih ke mengganggu pada pengucapan beberapa huruf. Karena kita tahu beberapa huruf itu membutuhkan adanya pertemuan antara gigi depan dan bibir, seperti huruf F, huruf V, huruf T, huruf S, mungkin B, itu kan membutuhkan adanya pertemuan antara gigi depan dan bibir. Sehingga ketika gigi depannya ini gigis atau habis menyisakan tinggal akarnya saja, atau mungkin sudah dicabut belum waktunya, berarti tidak ada pertemuan antara gigi depan dan bibir, sehingga pengucapan dari beberapa huruf tadi menjadi tidak jelas. Oke, berarti hanya mengganggu pengucapan beberapa huruf ya dok. Nah, untuk cara mengatasinya nih dok, cara mengatasi karies gigi pada anak. Oke, cara mengatasinya tadi kan sudah dijelaskan beberapa gambaran yang terjadi pada anak jika terjadi karies. Yang pertama itu bila kita sudah tahu, oh ini gigi anak saya sudah terbentuk seperti bercak putih atau yang tadi white spot tadi, maka segera lakukan rutinitas atau kebiasaan untuk menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Diharapkan nanti karies tersebut bisa tercegah untuk menyebar lebih luas dan mungkin bisa menghentikan karies tersebut. Tapi apabila memang sudah terlanjur terbentuk karies atau terbentuk lubang, maka segeralah periksakan anak-anak tersebut ke dokter gigi. Nanti di sana dokter gigi akan menentukan perawatan apa yang cocok untuk gigi tersebut. Jika memang gigi berlubang tersebut masih bisa dipertahankan, maka akan dilakukan penambalan. Tetapi apabila memang karies itu sudah meluas dan tidak bisa dipertahankan, akan dilakukan pencabutan gigi. Oke, Sobat Soksa sudah tahu ya cara mengatasi karies gigi pada anak. Nah, yang tidak kalah penting kan adalah pencegahannya ya dok. Nah, jadi bagaimana nih dok cara pencegahan untuk karies gigi pada anak? Oke, pencegahan tadi ya sudah sering saya katakan bahwa harus rajin atau mulai membiasakan untuk membersihkan gigi atau menyikat giginya minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian membatasi konsumsi makanan yang tinggi gula. Kemudian selanjutnya itu tidak membiasakan untuk memberikan minuman manis atau minuman susu dari botol hingga anak tertidur. Yang keempat ya, yang keempat itu adalah menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Selanjutnya adalah memperbanyak konsumsi makanan sayur dan buah-buahan serta memperbanyak minum air putih. Selanjutnya itu biasakan untuk rutin periksa gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, tadi salah satu pencegahannya adalah dengan menggosok gigi minimal 2 kali sehari ya dok. Nah, tapi kan anak-anak kadang susah ya dok kalau disuruh untuk menggosok gigi. Mungkin dokter ada tipsnya nih untuk anak-anak, bagaimana dok? Oke, untuk tipsnya ya. Jadi mungkin agar anak ini merasa tidak asing dengan gosok gigi, mungkin orang tua mulai membiasakan untuk membersihkan rongga mulut anaknya itu sedini mungkin. Bisa dari mulai gigi pertamanya tumbuh atau bahkan sebelumnya bisa dimulai ketika anak sudah mulai kenal dengan MPASI. Jadi orang tua sudah mulai rutin membersihkan rongga mulutnya dengan kain kasa yang dibasahi dengan air mata, kemudian diusap gusinya dan lidahnya. Nah, ketika kebiasaan ini sudah tumbuh dari kecil, maka otomatis anak-anak juga akan seperti ada alarm gitu. Oh iya, kalau aku habis makan, habis ini mungkin jam segini nanti akan dibersihkan rongga mulutnya. Jadi anak tidak merasa asing terhadap sikat gigi. Kemudian mungkin ini memberikan contoh kepada anak kalau orang tua atau kita itu rajin dalam menyikat gigi. Jadi anak-anak kan lebih cenderung masih mencontoh atau meniru kedua orang tuanya. Jadi kita juga harus memberikan contoh bahwa kita juga rajin sikat gigi. Kemudian selanjutnya itu ajaklah anak untuk sikat gigi bersama-sama. Jadi mungkin melakukan rutinitas sikat gigi setiap malam sebelum tidur. Itu mengajak anak, kemudian buatlah suasana yang nyaman bagi si anak. Mungkin
menyikat gigi di depan kaca biar lebih menarik, atau sambil menonton video kemudian menirukan suara-suara yang lucu, kemudian pokoknya membuat suasana senyaman mungkin, seceria mungkin sehingga anak tidak bosan terhadap kegiatan sikat gigi tersebut. Kemudian yang ketiga itu tipsnya bisa mulai melibatkan anak untuk memilih sikat gigi dan pasta gigi sendiri, sehingga akan terbentuk suatu kesenangan tersendiri ketika anak mau melakukan sikat gigi. Jadi dia udah excited dulu untuk melakukan sikat gigi. Selanjutnya itu mengajarkan cara sikat gigi yang baik dan benar kepada anak, mulai dari menyikat gigi, terus cara membersihkan gigi depan, gigi samping, belakang, itu kemudian cara berkumur. Nah, yang terakhir ini yang penting, lebih berilah reward daripada ketakutan atau ancaman. Jadi ketika memang anaknya itu tidak mau, jangan malah diancam. Nanti kalau mau sikat gigi, giginya bolong, giginya jelek, kemudian nanti dibawa ke dokter gigi, dicabut, disuntik, itu malah akan memberikan ketakutan pada anak untuk datang ke dokter gigi. Karena salah satu pencegahannya kan padahal rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Oke, tadi salah satu tipsnya adalah mengajarkan teknik menyikat gigi dengan baik dan benar ya dok. Ya. Jadi bagaimana nih kalau kita langsung praktek aja dok? Oke. Jadi nih di sini sudah ada model gigi dan sikatnya ya mbak. Jadi tips yang pertama itu dalam memilih sikat gigi, pilihlah sikat gigi yang gagangnya lurus, kemudian yang ujungnya membulat dan kecil. Jadi jangan yang terlalu besar. Kemudian usahakan pilihlah sikat gigi sesuai umurnya. Jadi anak-anak harusnya memakai sikat gigi anak-anak, bukan sikat gigi dewasa. Kemudian pilihlah pasta gigi yang berfluoride. Untuk anak-anak usia kurang dari 3 tahun kan biasanya belum mahir dalam sikat gigi dan berkumur. Mungkin ada beberapa pasta gigi yang tertelan. Jadi baiknya diberikan pasta gigi itu sebesar biji beras. Jadi biar tidak terlalu banyak pasta gigi yang tertelan. Kemudian kalau dia sudah mulai mahir, sudah bisa berkumur, bisa ditingkatkan banyaknya itu sebesar biji jagung. Kemudian untuk dewasa, untuk yang sudah dewasa atau remaja itu bisa ditingkatkan lagi banyaknya pasta gigi sebesar biji kacang tanah. Gitu. Nah, untuk teknik mensikat gigi itu sendiri, jadi kita mulai dari yang depan ya. Kita itu tekniknya itu dari gusi ke gigi, dari area yang merah ini ke yang putih, dari merah ke putih, dari merah ke putih. Ini untuk gigi depan. Untuk gigi yang bawah juga dari merah ke putih, merah ke putih, merah ke putih. Setelah gigi depan semua sudah disikat, ke gigi yang bagian samping. Ini tekniknya itu memutar, membulat, kemudian tarik ke luar. Yang samping sini juga memutar, kemudian tarik ke luar. Setelah dari yang samping, kita masuk ke area yang sering dibuat untuk kunyah-kunyah, yaitu area dalam. Ini ya, yang bagian gigi yang besar ini tarik keluar, tarik keluar. Yang atas pun juga begitu, tarik keluar, tarik keluar. Setelah itu yang tak kalah penting adalah bagian dalam yang depan. Ini biasanya yang sering terlewat mbak. Ini juga harus ditarik keluar sikatnya seperti ini. Nah, setelah semuanya tersikat, itu satu hal yang sering terlupa juga, yaitu lidah. Sebenarnya lidah itu penting juga untuk disikat karena lidah juga tempat berkumpulnya bakteri. Jadi lidahnya itu dijulurkan sedikit, kemudian disikat sekali. Nah, setelah semuanya tersikat, lakukan berkumur dengan air, dilakukan maksimal 2 kali agar fluoride yang tadi sudah digunakan untuk menyikat gigi tidak hilang semua. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya informasi yang diberikan oleh Dr. Dinar mengenai karies gigi pada anak. Nah, untuk sobat Sokta semuanya, jangan lupa ya untuk menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian kurangi makanan dan minuman yang manis ya dok. Serta orang tua harus berperan nih dalam menjaga kesehatan gigi buah hatinya. Terima kasih dokter untuk sharingnya di episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Soksa semuanya. Saya Ida Suryani dan saya Dr. Gigi Dina. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Ngopi Tarik Mas Soksa.
Selasa episode selanjutnya dengan informasi-informasi kesehatan yang lebih menarik. Ikuti terus channel YouTube kita ya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.